Kami akan menyanyikan lagu buku Ende HKBP nomor 267 yang berjudul Oh Tuhan Solusi Maaf dengan ayat 1, 2, 3, dan 6. Selamat menyaksikan. Kami pelajar katekisasi Pospel GCP dan HKBP Cibitung, Risot Sola Gracia Cibitung, Distrik 19 Bekasi akan mempresentasikan analisis lagu dalam buku Ende HKBP nomor 267 ayat 1-6 yang berjudul Oh Tuhan Selingkit Maaf yang dianalisis oleh Lidiana Kalita Rahel Marisana Pitupulu, Rafael Saputra Sidabutar. Selamat menyaksikan. Identitas lagu. Oh Tuhan Sulingkit Maaf yang berbahasa Batak Toba atau bahasa Indonesianya Ya Tuhan Puji Diriku. UND HKBP nomor 267 termasuk ke dalam kelompok Ende Taringan Tu Hapaseaon dan buku lagu nomor 100. Sarah Geraldina Stok adalah pembawa lirik lagu Oh Tuhan Sulingkit Maaf dan pada tahun 1938 sampai 1998 yang diterjemahkan oleh Pendeta Toga PR Raja Guguk BSM. Nada Oh Tuhan Sulingkit Maaf termasuk nada Do 3/4 berasal dari lagu bahasa Inggris Search Me Oh Good pada abad ke-19. Latar belakang pengarang. Sarah G. Stock adalah
penulis puisi rohani dan penginjil asal Inggris yang dikenal mendukung gerakan misi gereja Anglikan. Karya terkenalnya yaitu menulis buku The Story of Uganda dan kumpulan puisi Life Abundant and Other Poems pada tahun 1998. Kontribusi himnenya, salah satu himne terkenalnya adalah Let the Song Go Round the Earth, memberikan kontribusi besar dalam kehidupan rohani. Latar belakang lirik. Lagu ini lahir dari perenungan Kitab Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 yang berisi permohonan mendalam kepada Tuhan agar menyelidiki hati. Lirik ini diterjemahkan ke dalam bahasa Batak oleh Pendeta Tuka PL Raja Guntuk, BSM, dari karya berbahasa Inggris Search Me, O Good. Lirik ini menjadi bagian penting dalam liturgi gereja HKBP, biasanya dinyanyikan dalam suasana ibadah yang tenang dan reflektif. Terjemahan lagu ini sangat kuat secara spiritual dan menyatu dengan budaya Batak, menjadi bentuk nyata infiltrasi iman Kristen. Analisis lirik, ayat pertama. Ya Tuhanku, puji diriku, sinari juga hatiku. Tidak ada kekuatanku. Kuatkan hatiku, dekatkan padamu, aku milikmu. Kuatkan hatiku, dekatkan padamu, aku milikmu. Makna simbolisnya, permohonan tulus agar Tuhan menyelidiki dan menerangi hati. Pengakuan kelemahan diri bahwa kekuatan pribadi tidak cukup. Hanya kepada Tuhan ia berserah. Karena Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dan pelindung sejati. Ayat kedua, meski berlimpah hartaku, tak terpuaskan hati jiwaku. Kesurgalah tujuanku. Kau Yesus hartaku, idaman hatiku, kegembiraanku. Kau Yesus hartaku, idaman hatiku, kegembiraanku. Makna simbolisnya, penyanyi menyadari bahwa harta duniawi tak sebanding dengan kasih. Ia menyatakan bahwa Yesus adalah kekasih jiwanya, sumber dari segala kerinduan dan sukacitanya. Tuhan menjadi segalanya, jauh melebihi semua yang bersifat materi. Pada ayat ketiga, kuberikan semua milikku, engkaulah sumber kehidupan, padamu aku berserah, engkaulah Tuhanku, serta penebusku. Aku milikmu, engkaulah Tuhanku, serta penebusku, aku milikmu. Pada makna simbolis ketiga, menunjukkan penyerahan diri secara total kepada Tuhan karena percaya bahwa Tuhan penuh kasih dan pengampunan. Pada ayat keempat, tanganmu pegang teguh, jalanku aman dan teduh, sejuk hati dan tentram, engkaulah kekuatanku, engkaulah kehidupan, selamatkan hidupku, engkau kekuatanku, engkaulah kehidupan, selamatkan aku. Pada makna simbolis keempat, permohonan bimbingan Tuhan secara menyeluruh tangan, jalan hidup, dan pikiran karena Tuhan yang bisa menuntun pada jalan yang benar dan damai. Makna simbolis ayat ketiga dan 4 menunjukkan hubungan intim dengan Tuhan sebagai pembimbing, penopang, dan memberi hidup yang sejati. Ayat kelima, kupuji selalu namamu, engkaulah Yesus sobatku, engkaulah kekuatanku. Terpuji namamu, kupuji selalu, terpuji namamu, kupuji selalu. Makna simbolis kelima, ungkapan pujian mendalam kepada Yesus sebagai sahabat sejati. Ulangan kata, pinuji guarmu, menekankan keagungan dan kebaikan Tuhan yang layak dipuji sepanjang hidup. Pada ayat terakhir atau ayat ke-6, kusujud datang padamu di saat tiba ajalku, semoga aku menjadi rahmatmu, lindungi hamba-hambamu, dan tolong umatmu dengan kasihmu, lindungi hambamu, dan tolong umatmu dengan kasihmu. Pada simbolis ke-6, refleksi spiritual mendalam menjelang akhir hidup, pengakuan bahwa hidup di dunia akan berakhir, dan penyerahan perjalanan kepada Tuhan dengan permohonan bimbingan hingga akhir. Analisis teologis, kebergantungan total kepada Tuhan, permohonan agar Tuhan memuji dan membersihkan hati kita, relasi pribadi yang mendalam dengan Kristus, keselamatan hanya oleh anugerah Tuhan. Lagu ini mencerminkan beberapa ayat Alkitab yang relevan, seperti Mazmur 139 ayat 23-24 yang berisi
Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Pada ayat yang kedua, Yeremia 17 ayat 10, yang berisi aku, Tuhan, yang menyelidiki hati. Dan ayat yang terakhir, Matius 5 ayat 8, yang berisi berbahagialah orang yang suci hatinya. Analisis liturgis. Lagu ini bisa dinyanyikan setelah pengakuan dosa, menyuarakan pertobatan dan keintiman dengan Tuhan. Selain itu, lagu ini juga bisa menjadi refleksi pribadi dan doa di malam hari. Yang ketiga, lagu ini juga bisa memberikan penghiburan dan kekuatan rohani dalam masa-masa sulit. Dan yang terakhir, lagu ini juga bisa memperkuat ikatan keluarga dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Lagu ini cocok untuk ibadah pembaruan hidup, retret, Paskah, Minggu Penguatan Iman, dan perjamuan kudus. Nada, isi, dan semangatnya mendukung pembaruan hati dan penyerahan total kepada Allah. Kesimpulan teologis. Permohonan agar Tuhan menguji dan menerangi hati. Kebergantungan penuh pada kekuatan dan bimbingan Tuhan. Pribadi dengan Kristus sebagai sahabat sejati. Keyakinan akan penyertaan Tuhan hingga akhir. Lagu ini mencerminkan seruan dan permohonan seperti yang terdapat dalam Mazmur Daud, Mazmur 121 ayat 1 dan 2, 1 sampai 2, dan Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Serta pengajaran Yesus dalam Perjanjian Baru yaitu Yohanes 15 ayat 15 dan Yesaya 41 ayat 10. Lagu ini menegaskan relasi pribadi antara umat dan Kristus sebagai sahabat sejati dan sumber pertolongan. Kesimpulan liturgis. Lagu ini merupakan bagian dari UND HKBP nomor 160 dalam kategori Karingat Tuha Porseon, yaitu nyanyian yang mengungkapkan pengharapan dan kebergantungan penuh kepada Tuhan, khususnya di tengah penderitaan dan ketidakpastian hidup. Lagu ini sangat relevan dinyanyikan dalam masa Prapaskah dan Paskah, serta dalam berbagai ibadah kontekstual seperti ibadah penghiburan, keluarga, dan harian. Lagu ini mengandung ke dalam makna liturgis yang memperkuat iman dan pengharapan jemaat. Dan yang terakhir, menunjukkan bagaimana lagu ini dapat menyatu secara otentik ke dalam ekspresi iman batang, menjadi permata doa yang mengajak umat merendahkan diri dan membuka hati kepada Sang Juru Selamat. Refleksi akhir. Lagu ini terdiri dari 6 ayat yang saling melengkapi dalam mengungkapkan perjalanan iman. Sarah Geraldina Stuck lahir pada tahun 1838 dan berkontribusi besar dalam himne Kristen. Posisi lagu dalam buku NDHKBP menunjukkan pentingnya dalam liturgi gereja. Lagu O Tuhan Selingkit Maaf adalah refleksi spiritual mendalam tentang penyerahan diri kepada Tuhan yang menguji dan menyucikan. Dari segi isi, ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari Tuhan. Lagu ini telah menjadi bagian integral dari ibadah HKBP, memperkaya kehidupan rohani jemaat melalui lirik yang mendalam dan melodi yang menyentuh hati. Sekian, Terima kasih. Horas. Terima kasih sudah menyaksikan. Shalom.